Baik, acara selanjutnya adalah untuk kelancaran dan keberkahan kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah izinkan saya untuk menyapa yang sudah hadir di sini. Ada Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah. Selamat siang, Bapak. Ya, terus ada Sekretaris Jenderal Ikatan IGI Indonesia juga, Ibu Hibatun Wafiroh. Selamat siang, Ibu. Direktur Pusdiklat IGI. Selamat siang juga, Ibu Rina. Terus Sekretaris Pusdiklat Ikatan Guru Indonesia, Bapak Nurianto. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjutkan dengan sambutan dari Direktur Pusdiklat Ikatan Guru Indonesia, Ibu Hairina Lubis. Kepada Ibu Hairina Lubis, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah. Yang saya hormati Ibu Sekjen Ikatan Guru Indonesia, Ibu Hibatun Wafiroh. Dan tentunya yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu Kabid Pusdiklat dan Pengembangan Mutu, pengurus daerah maupun pengurus wilayah Ikatan Guru Indonesia, dan tentunya Bapak Ibu guru hebat yang berhadir pada kegiatan Gubara belajar di bulan Ramadan di sore hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya kita bisa tetap sehat, bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya selaku Direktur Pusdiklat Ikatan Guru Indonesia memperkenalkan program Gubara pada bulan Ramadan ini dengan semangat belajar. Kita membuat program namanya Gubara, yaitu guru belajar di bulan Ramadan. Harapannya di bulan Ramadan ini belajar itu bisa menjadi ibadah bagi kita sambil menunggu waktu berbuka, kita saling berbagi ilmu, kita juga belajar dan berdiskusi sehingga kedepannya harapannya guru-guru di Indonesia dan juga pada IGIR semuanya bisa meningkatkan kompetensinya. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua dan harapannya Bapak Ibu tetap semangat belajar dan berkontribusi positif untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia juga. Terima kasih untuk semangatnya semua. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman panitia dari Kubara, khusus pada Direktur Pusat Diklat Ikatan Guru Indonesia, Ibu Hairina, serta Sekretaris Pusdiklat Ikatan Guru Indonesia, Bapak Nuryanto. Dan tadi disampaikan juga oleh pengacara, mudah-mudahan di sini sudah hadir Ibu Sekjen Ikatan Guru Indonesia, Ibu Fatimah Firoh, teman-teman Wakil Ketua Umum, serta pengurus besar Ikatan Guru Indonesia, dan tentu saja teman-teman pengurus wilayah, pengurus daerah, dan terkhusus lagi adalah teman-teman peserta kegiatan yang hari ini, yaitu kegiatan yang diinisiasi oleh Direktur Pusat Diklat IGI, kegiatan Kubara, yang merupakan kegiatan gotong royong, kegiatan sinergi, kolaborasi antara pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, pengurus wilayah, dan pengurus daerah, terkhusus bidang pendidikan latihan atau peningkatan mutu guru atau bidang yang serupa atau sejenis. Pertama, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam suasana Ramadan, teman-teman yang hari ini berpuasa dan disehatkan dan dilancarkan puasanya. Bukan saja hari ini tapi juga sampai nanti hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa berada di jalan kebaikan dan terus bisa membawa spirit Ikatan Guru Indonesia, yaitu spirit berbagi dan tumbuh bersama, sharing and growing together. Saya menyambut sangat baik sekali kegiatan ini, kegiatan yang sungguh luar biasa. Ini adalah embrio dari bagaimana kita bisa bersinergi antara anggota IGI di daerah dengan pengurus di daerah, pengurus wilayah, dan juga teman-teman pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia. Dengan satu tujuan, bagaimana kegiatan ini bisa meningkatkan mutu guru, khususnya teman-teman anggota Ikatan Guru Indonesia, yang tentu saja seringkali kita sampaikan bahwa apapun pelatihan yang kita ikuti itu muaranya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan siswa-siswi kita. Ini saya lihat sudah ada 142 peserta ya, yang insya Allah hari ini akan sama-sama belajar, dan tentu saja harapan kita tidak putus sampai di kegiatan hari ini, tapi bagaimana teman-teman yang hadir di kegiatan hari ini bisa juga berbagi dengan guru-guru yang lainnya, karena spirit ini dengan moto sharing and together adalah spirit yang perlu kita kita bagi, kita viralkan, sehingga kebermanfaatannya, dampaknya dapat dirasakan bukan saja oleh anggota IGI, tapi juga untuk guru-guru Indonesia dan terkhusus untuk kita nanti. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan. Tadi saya diminta untuk membuka kegiatan dengan seizin teman-teman semua, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Kubara di resmi dinyatakan dibuka.
selamat mengikuti kegiatan. Kita adalah guru, dan guru ditakdirkan dan dilahirkan untuk merumuskan masa depan pendidikan. Guru yang maju adalah guru yang bukan saja bisa bergerak, tapi juga guru yang bisa menggerakkan. Guru yang bisa menggerakkan untuk kebaruan. Siapakah guru-guru itu? Guru-guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Indonesia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk Ibu Direktur Pusdiklat yang sudah memberikan sambutan dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah saya sebelum ke pemaparan, mungkin ada baiknya kalau saya memperkenalkan dulu moderator yang di sini yang akan dibawakan nanti oleh Bu Desi Atika. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Ibu. Beliau adalah guru SMA 1 Pelambang dan termasuk guru penggerak Angkatan 1, Kabid Diklat Pelatihan IG Sumatera Selatan. Itu yang moderator. Terus dilanjutkan nanti ada pemaparan dari dua pemateri. Pemateri 1 ada Pak Hairul Amar. Pak Hairul Amar. Selamat siang Pak Hairul. Selamat siang Bu, selamat siang. Beliau adalah pengawas Dinas Dikpora Kabupaten Dompu. Beliau juga fasilitator guru penggerak Angkatan 5 Provinsi Lampung. Sekretaris APSI Kabupaten Dompu 2003-2028. Narasumber kedua adalah Pak Marudut Sidabang. Beliau adalah guru di SMA 4 Pematang Siantar Sumatera Utara ya. Terus pengurus IG Ikatan Pematang Siantar, fasilitator guru penggerak Angkatan 5. Nah, beliau nanti akan menghantarkan, beliau ini akan menghantarkan kita untuk pemaparan materi yang dipandu langsung oleh Bu Desi. Mungkin ada baiknya kalau saya serahkan langsung Bu Desi ya. Bu Desi yang pandu kegiatan sampai diskusi. Oke, silakan Bu Desi, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Himdani Pamala. Mohon izin kepada yang terhormat Bapak Danang Hidayatullah selaku Ketua IG, Ketua Umum IG maksud saya, lalu kepada Ibu Hibatun Wafiro selaku Sekjen IG, kepada Ibu Khairina Lubis selaku Direktur Pusdiklat IG, juga Bapak Nurlianto selaku Sekretaris Pusdiklat IG. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke pemateri yang pertama, Bapak Hairul Amar. Beliau adalah pengurus IG Kabupaten Dompu. Kepada Bapak kami persilakan untuk 15 menit ke depan. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Saya cek sound dulu. Mohon izin Bapak dan Ibu, apakah suara ini bisa didengar? Ya, jelas Bapak. Baik. Jelas Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Danang Hidayatullah selaku Ketua Pengurus Pusat IG. Yang saya hormati Bapak dan Ibu seluruh jajaran IG. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu seluruh peserta dalam webinar ini. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berjumpa dalam room ini dalam kegiatan Wibara yang merupakan sesi pertama Bapak dan Ibu. Senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu pada siang hari ini, karena pada kesempatan ini kita akan berbagi
tentang pembelajaran sosial dan emosional Bapak dan Ibu ya. Saya meyakini bahwa dalam forum ini, banyak di antara kita yang sudah mendapatkan materi ini. Atas dasar keyakinan itu, dalam forum ini saya mengajak kita semua untuk saling berbagi, saling menguatkan, karena dengan mendapatkan kembali materi yang sudah kita dapatkan sebelumnya, itu akan memperkuat pemahaman kita sebelumnya. Bapak dan Ibu, izin saya langsung share screen ya. Apa tampilannya bisa dilihat Bapak Ibu? Ya, bisa Bapak. Baik, terima kasih. Saya Hairul Ahmad, seperti yang tadi diperkenalkan oleh Ibu Desi ya. Pengawas SMP Dikora Kabupaten Dompu, pengurus daerah IGI Dompu. Nanti bersama dengan rekan saya Pak Marudin Jebang akan menyampaikan materi tentang pembelajaran sosial dan emosional. Materi ini saya adaptasi dari materi dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke-6, di mana materi ini dikembangkan oleh dua orang yang tampil ini Bapak Ibu ya. Ada Rizky Aklio, kemudian Ibu Lulu Tonan. Jadi beliau berdua ini adalah tim pengembang modul ini. Selanjutnya, mari kita sama-sama merenungi, mari kita sama-sama cermati. Sebenarnya pembelajaran sosial itu seperti apa benarnya? Pembelajaran sosial emosional itu seperti apa benarnya? Pembelajaran sosial emosional itu Bapak dan Ibu adalah pembelajaran yang sifatnya adalah kolaboratif. Dilakukan secara kolaboratif itu oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi sekali lagi, poin penting dalam pembelajaran sosial emosional ini adalah bukan hanya dilaksanakan pada peserta didik, tetapi di seluruh komunitas sekolah, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan, itu secara bersama-sama untuk belajar tentang sosial emosional ini. Yang memungkinkan anak dan orang dewasa untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kita lihat di samping ini Bapak dan Ibu, ada beberapa lingkaran, ada 3 poin penting di sini Bapak dan Ibu. Maaf, ada 4 poin ya. Ada yang kuning ini ada tampilan kelas, kemudian ada sekolah, keluarga, dan komunitas. Antara keluarga dan komunitas ini adalah satu paket yang seharusnya saling sinergi Bapak dan Ibu. Kemudian di sekolah itu akan menciptakan budaya positif dan praktek baik tentang kebijakan sekolah juga, yang pada akhirnya nanti akan memperkuat dalam pembelajaran sosial emosional ini atau sel ini Bapak dan Ibu. Ada 5 poin dalam pembelajaran sosial emosional ini. Yang pertama adalah kesadaran diri, kemudian manajemen diri yang kedua, kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nanti dalam 15 menit ke depan kita akan bahas bersama-sama ke 5 poin ini yang merupakan bagian dari kompetensi pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi ini pembelajaran sosial emosional mencakup 5 poin ini: pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, dan keterampilan berelasi. Jadi ini 5 poin yang kita bicarakan secara bersama-sama dalam forum ini Bapak dan Ibu. Tujuan pembelajaran CASEL. CASEL ini Bapak dan Ibu dikembangkan oleh Daniel ya. CASEL ini adalah kolaborasi akademik sosial emosional ini Bapak dan Ibu. Ada 5 poin seperti yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, kesadaran diri atau memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan yang positif atau manajemen diri. Merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat adalah membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau kemampuan berelasi.
Kemudian yang kelima adalah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah tujuan PSE, pembelajaran sosial emosional, dengan kerangka KASEL-nya. Jadi KASEL ini sebuah kerangka ya, Bapak dan Ibu ya. Kita melihat di sini, pembelajaran sosial emosional itu memberikan efek Bapak dan Ibu. Bahwa pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional ini itu akan meningkatkan perilaku positif, memberi efek pada peningkatan perilaku yang positif. Kemudian yang kedua adalah lingkungan belajar yang suportif, yang mendukung pembelajaran PSI ini, itu akan memberi penurunan perilaku yang negatif. Kemudian yang ketiga, dari pembelajaran sosial emosional ini, peningkatan sikap positif dan pada diri sendiri, kemudian respect dan toleransi terhadap orang lain, itu akan memberikan efek pada penurunan tingkat stres. Kemudian juga terjadi peningkatan performa akademik murid atau peserta didik. Fakta penting dari hasil penelitian Bapak dan Ibu, bahwa murid yang berkembang secara emosional dan sosial emosional itu Bapak dan Ibu, itu pada saat yang sama itu mereka akan berkembang secara akademik akan lebih baik. Jadi ini fakta penting tentang pembelajaran sosial emosional ini. Kemudian akan mengabaikan pengembangan sosial dan emosional, itu akan membawa efek buruk terhadap akademik. Jadi terjadi tolak belakang Bapak dan Ibu, bahwa yang pertama tadi murid yang berkembang secara emosional dan sosialnya itu akan memberi dampak untuk berkembang akademis secara baik. Namun sebaliknya, jika hal ini akan diabaikan, itu akan membawa efek buruk pada peningkatan kompetensi di bidang akademik. Kemudian Bapak dan Ibu, fakta penting pembelajaran emosional ini, seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa pembelajaran sosial dan emosi ini harus diimplementasikan secara kolaboratif, dilakukan secara sengaja Ibu dan Bapak. Jadi harus diimplementasikan secara sengaja dan direncanakan. Nah, itu fakta penting tentang pembelajaran sosial emosional ini. Secara garis besar, pembelajaran sosial emosional ini ada 4 poin Bapak dan Ibu ya. Kemudian definisi dari pembelajaran emosional itu sendiri. Kemudian 5 kompetensi seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran penuh atau itu di mana? Yang kuseri itu. Yang keempat adalah bagaimana sih sebenarnya implementasi dari pembelajaran sosial dan emosional di kelas, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat ini Bapak dan Ibu. Nah, 2 ini Bapak dan Ibu, 2 poin ini nanti akan disampaikan oleh rekan saya pada sesi yang kedua nanti. Kita lihat satu-satu dari 5 kompetensi sosial emosional ini, Bapak dan Ibu ya. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kalau kesadaran diri itu Bapak dan Ibu, poin pentingnya itu adalah kemampuan untuk memahami perasaan. Jadi ini yang saya tandai ini Bapak dan Ibu. Kemampuan untuk memahami. Jadi kesadaran penuh itu ditandai oleh kemampuan peserta didik maupun orang dewasa, baik itu pendidik dan tenaga kependidikan, itu untuk memahami. Jadi contohnya saya selipkan di sebelah ini, Ibu dan Bapak ya. Contohnya dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial dan seterusnya sampai dengan ke bawah itu Bapak dan Ibu. Memupuk efikasi diri, kemudian memiliki pola pikir bertumbuh. Nah, itu menyangkut kesadaran sosial. Yang kedua, Bapak dan Ibu, setelah kesadaran sosial adalah manajemen diri. Nah, beda dengan kesadaran sosial tadi, kalau dalam manajemen diri ini itu mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif. Jadi sekali lagi, kalau tadi kesadaran dirinya adalah kemampuan untuk mengenali ya, untuk mengenali perasaan. Kalau ini adalah untuk mengelola perasaan. Kemudian kesadaran sosial ini untuk memahami sudut pandang dan berempati dengan orang lain. Contohnya bisa dilihat di samping ini Bapak dan Ibu, mengakui kemampuan, kekuatan orang lain, kemudian mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih. Ini merupakan kesadaran sosial. Kemudian yang keempat Bapak dan Ibu ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apapun yang diambil oleh peserta didik terkait dengan tugasnya
terkait dengan kehidupan kesehariannya, terkait dengan kondisi akademik maupun non-akademiknya, dia harus senantiasa bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab ini sebagai contoh di sini adalah menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Jadi segala perilaku yang dilakukan oleh peserta didik, kita upayakan agar dia bisa mengambil pelajaran dan bisa mengambil keputusan yang sifatnya adalah bertanggung jawab. Di samping itu juga, setelah siswa mengambil keputusan ini, dia harus merefleksikan apa yang sudah diambil, sehingga ke depan dalam melakukan pengambilan keputusan, dia akan lebih baik. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, keterampilan berelasi, ya, keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Jadi sebagai contohnya adalah komunikasi dengan efektif, kemudian mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan dan mempraktekkan kerjasama. Jadi di sebelah kiri ini adalah contoh dari keterampilan berelasi. Bentar ya, Pak. Jadi itu adalah 5 poin penting dari pembelajaran sosial emosional ini ya Bapak dan Ibu. Keterampilan berelasi, mohon maaf Bapak dan Ibu. Yang terakhir adalah kemampuan atau keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Jadi ini materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini Bapak dan Ibu. Kita akan bisa berdiskusi kembali setelah nanti ada sesi tanya jawabnya. Demikian Bapak dan Ibu, saya serahkan kembali kepada moderator untuk menghandle selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Khairul Amar. Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan disimpan dulu ya, nanti setelah pemateri yang kedua boleh raise hand. Kepada Bapak pemateri yang berikutnya, Bapak Marudut Sidebang, beliau adalah pengurus IGI Kota Pematang Siantar. Kepada Bapak, waktu dan tempat 15 menit ke depan kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Desi. Izin Pak Khairul, boleh dihentikan dulu Pak share screen-nya, pergantian ya Pak. Amar. Oke. Udah Bu? Baik. Ya. Terima kasih Bu Desi atas kesempatannya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Ya, kita ada 154 peserta. Room ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita masih bergabung di room kita untuk belajar di sesi webinar dari IGI Ibu Bara. Sebelum saya melanjutkan paparan materi, izinkan saya untuk menyapa juga ada Bapak Danan selaku Ketua Umum IGI. Selamat sore Bapak. Kemudian ada Bapak Ibu Hibatun, Ibu Direktur Pusdiklat IGI, Ibu Kairina beserta dengan Pak Nurlianto sebagai sekretaris, Bapak Ibu narasumber dan host yang saya hormati serta teman-teman belajar di room ini. Semangat semuanya ya Bapak Ibu menjalankan ibadah puasanya. Nah Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan paparan materi dari Khairul, yaitu tadi membahas tentang PSE Bapak Ibu. Nah saya lanjut ya. Oke. Nah sebelum saya melanjutkan materi saya Bapak Ibu, saya ingin memulai dari kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidik adalah penuntun ya, segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka atau murid kita sebagai manusia dan anggota masyarakat mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya gitu Bapak Ibu ya. Inilah tujuan dari pendidikan kita Bapak Ibu, untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini berhubungan dengan pendahuluan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Khairul, yaitu mindfulness Bapak Ibu. Mindfulness ini adalah kesadaran penuh. Nah, merupakan fondasi dalam mengembangkan
5 keterampilan sosial dan emosional. Kesadaran penuh ini dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang yang dilandasi dengan rasa ingin tahu dan welas asih. Kemudian secara saintifik, latihan berkesadaran penuh yang konsisten dapat memperkuat hubungan sel-sel saraf atau neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga kita bisa tetap sehat. Ini berdasarkan ilmuwan Hound Foundation 2021, Bapak Ibu. 2011 maksudnya. Kemudian, mindfulness ini Bapak Ibu ternyata dapat dilatih ya, dapat dilatih dan ditumbuh kembangkan, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari Bapak Ibu. Baik itu melalui pembelajaran yang dilakukan secara mindful, yaitu ada koneksi antara tubuh atau alat indera, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Nah, mindfulness ini bisa kita latih Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu kita selaku pendidik sebenarnya harus memiliki mindfulness dulu Bapak Ibu ya, sebelum kita menerapkan teknik mindfulness ini kepada anak murid kita di kelas Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita bisa memulai dengan menuliskan apapun yang kita pikirkan atau perasaan-perasaan yang muncul dengan menuliskannya di dalam jurnal atau catatan-catatan kecil Bapak Ibu. Kemudian kegiatan yang dapat melatih mindfulness kita adalah bisa mendengarkan atau memainkan alat musik. Kemudian kita bisa merasakan bunyi dan suara yang terdengar. Bisa juga melakukan meditasi gitu Bapak Ibu ya. Kita bisa mengamati berbagai perasaan-perasaan yang muncul, bisa menjalankan hobi seperti menggambar, membuat coretan, atau mewarnai, sehingga kita fokus pada prosesnya. Kemudian juga dapat mengungkapkan rasa terima kasih, minimal tentang 3 hal yang kita syukuri hari ini. Kemudian kita juga bisa berfokus kepada apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Jadi ini namanya bisa disebut dengan teknik body scanning, Bapak Ibu. Nah, kemudian mindfulness tadi akan menghasilkan well-being, Bapak Ibu. Well-being ini adalah sebuah kondisi di mana individu ini memiliki sikap yang positif terhadap diri sendirinya dan orang lain, sehingga dapat mengambil atau membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya, menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup lebih bermakna, dan berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya, Bapak Ibu. Inilah tujuan dari pendidikan kita, Bapak Ibu. Nah, ketika kita menerapkan KSE kepada anak murid kita di kelas, kita berharap anak murid kita memiliki well-being yang optimum, sehingga anak didik kita di kelas itu bisa mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi, memiliki kekuatan fisik dan mental yang lebih baik, kemudian memiliki ketangguhan atau daya lenting atau resiliensi dalam menghadapi stres. Nah, kita tahu Bapak Ibu, anak murid yang kita hadapi di kelas ini saat ini adalah generasi disebut dengan generasi stroberi ya, seperti stroberi yang rasanya manis tapi ada asam-asamnya gitu ya. Jadi mereka sangat rentan dengan stres Bapak Ibu. Kemudian bisa terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melakukan latihan mindful ini dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Misalnya kita melakukan kegiatan duduk, ya, kita bisa mengeksplorasi perasaan-perasaan atau menyadari apa yang terjadi dengan tubuh kita atau body scanning, Bapak Ibu. Nah, langkah-langkahnya seperti yang ada dari Bapak Ibu, barangkali kita boleh praktek ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang di room ini boleh kita ambil posisi duduk kita Bapak Ibu. Kalau kita sedang duduk di atas kursi, di depan meja, mari kita duduk dengan nyaman. Kemudian tegak ya Bapak Ibu, tidak membungkuk. Kita hentikan sejenak kegiatan kita fokus, kemudian bahunya tetap rileks Bapak Ibu. Kedua tangan Bapak Ibu dapat diletakkan di pangkuan atau di atas meja.
Tarik nafas Bapak Ibu perlahan. Hitungan ketiga. Kemudian ditahan. Kemudian dihembuskan nafasnya secara perlahan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu nyaman untuk pejamkan mata, boleh dipejamkan matanya. Tapi kalau misalnya di tempat terbuka, boleh merilekskan kelopak matanya. Kita menarik nafas sekali lagi Bapak Ibu. 3 hitungan ya. 1, 2, 3. Tahan. Kemudian hembuskan perlahan. Sekali lagi Bapak Ibu, tarik nafas. 1, 2, 3. Bayangkan napas yang kita hirup itu masuk ke peredaran darah kita, ke otak, dan ke seluruh tubuh kita. Tahan sejenak dan lepaskan secara perlahan-lahan. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini bisa, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mencoba. Mungkin boleh testimoni ya di kolom chat apa yang Bapak Ibu rasakan ketika melakukan teknik stop yang barusan. Boleh diketikkan di kolom chatnya Bapak Ibu. Ada yang merasa lega, senang, nyaman, boleh diketikkan di kolom chat. Bapak Ibu, teknik stop ini bisa kita juga terapkan ke anak murid kita sebenarnya Bapak Ibu. Nanti akan saya coba putarkan contoh praktik baik saya yang sudah melakukan teknik stop ini ke anak murid saya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa diulang-ulang ya Bapak Ibu ya, karena waktu kita terbatas, nanti bisa dicoba. Nah, Bapak Ibu, selain melakukan teknik stop yang tadi, tarik nafas dan tahan dan lepaskan, menyadari posisi tubuh kita, keadaan tubuh kita juga ternyata bisa melatih mindfulness kita dengan cara mengungkapkan rasa terima kasih ternyata Bapak Ibu. Saya ingin undang Bapak Ibu untuk menuliskan kata-kata singkat di kolom chat. Boleh ya di kolom chatnya. Terima kasih Bapak Ibu tadi yang sudah mencoba. Apa yang Bapak Ibu syukuri hari ini gitu, atau mengucapkan terima kasih kepada siapa gitu, boleh dituliskan di kolom chat. Atau mengucapkan rasa syukur tentang apa yang Ibu dapatkan hari ini, mungkin di bulan ini, atau mungkin baru saja yang Ibu terima hari ini, boleh dituliskan di kolom chat. Jadi ungkapan terima kasih ini Bapak Ibu bisa kita berisi kata-kata singkat kepada salah seorang teman kita yang berperan penting dalam kehidupan kita, dan juga dalam kehidupan keluarga juga bisa Bapak Ibu, tentang hal-hal apa saja yang Ibu rasakan atau Bapak rasakan dan bisa disampaikan kepada orang tersebut. Nah, menurut penelitian ternyata Bapak Ibu, rasa syukur atau berterima kasih tadi ternyata memiliki efek psikologis yang kuat pada otak dan tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi para peneliti telah menemukan bahwa ketika kita memikirkan seseorang atau sesuatu yang benar-benar kita syukuri, tubuh kita menjadi tenang dan memperlambat detak jantung. Seperti tadi yang di kolom chat, semua merasa tenang ya, segar, dan mengalirkan darah dari otot ke organ dan pupil mata pun berkontraksi. Perasaan menghargai dapat menghasilkan irama jantung yang lebih teratur. Nah, itu dia Bapak Ibu ya teknik untuk mindfulness Bapak Ibu. Nah, ini di bagian terakhir saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan praktik baik saya di dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional ini di kelas Bapak Ibu. Nah, caranya ini ada 4. Kita dapat menguatkan KSE ini dulu kepada pendidik dan tenaga kependidikan Bapak Ibu. Kemudian dengan cara apa kita menjadi teladan kepada teman-teman kita di komunitas kita maupun di sekolah. Kemudian kita juga bisa menjadi rekan belajar ya. Kita bisa menjadi teman-teman yang berefleksi ya. Kemudian berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya yang menjadi insan-insan yang pembelajar.
dan berkolaborasi. Kemudian selain meningkatkan kemampuan KSE ini untuk guru atau pendidik dan tenaga kependidikan, Bapak Ibu, cara yang kedua adalah meningkatkan kesadaran diri kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Nah, misalnya bagaimana caranya anak-anak murid kita ini mengenali dan mengidentifikasi 6 emosi-emosi dasar. Caranya seperti ini, Bapak Ibu. Yang pernah saya lakukan adalah saya mengajak murid sebelum memulai pembelajaran, mereka ini saya ajak untuk mengenali kondisi mood-nya gitu ya, perasaannya sebelum belajar. Gitu. Saya pernah memberikan beberapa stiker berupa emoticon ya, kemudian saya bagikan dan anak-anak saya suruh ke depan untuk menempelkan sesuai dengan kondisi mood-nya hari itu. Jadi kita bisa membantu murid untuk memahami dirinya sendiri dan mengenali emosi dasarnya. Nah, setelah itu baru anak-anak kita ajak untuk melakukan teknik stop. Ini dia tadi Bapak Ibu ya yang kita sudah coba. Stop itu yaitu S-nya stop, kita berhenti sejenak dari rutinitas kita Bapak Ibu. Kemudian T-nya ini adalah take a breath, ambil napas dalam. Kemudian observe atau amati sensasi pada tubuh dan perasaan dan pikiran dan lingkungan. Kemudian di proceed, selesai dan lanjutkan. Oke. Menurut penelitian Bapak Ibu, ini ada hubungannya ya ternyata yang kita lakukan itu dengan saraf-saraf kita Bapak Ibu. Saat jeda saraf parasimpatik lebih menenangkan tubuh kita, menurunkan tingkat stres ya, dan ini bisa dilatih. Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang saya lakukan di kelas saya, mudah-mudahan suaranya terdengar ya. Ucapkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini, pagi hari ini. Apa yang kamu syukuri? Ucapkan di dalam hatimu. Mungkin untuk kesehatan, untuk orang tua, untuk segala hal yang kamu miliki. Silakan ucapkan syukur dalam hatimu. Nafas. Tangannya digosok-gosok sampai hangat. Ya, itu dia Bapak Ibu, contoh kegiatan teknik stop yang saya lakukan di anak murid saya di kelas sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, ternyata teknik ini menurut testimoni dari murid-murid, ini membantu mereka lebih tenang, lebih rileks, dan lebih fokus. Karena Bapak Ibu, kita perlu tahu juga Bapak Ibu, anak-anak yang ada di kelas kita itu memiliki latar belakang sosial, ekonomi, keluarga yang beraneka ragam ya. Jadi mereka itu ngapain tadi di rumah gitu ya, diapain di jalan gitu ya, kegiatan-kegiatan atau aktivitas sebelum les pembelajaran kita tiba, mereka itu memiliki banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu kondisi emosional mereka, Bapak Ibu. Jadi sangat bermanfaat ya teknik stopnya untuk membantu murid untuk tetap fokus dan rileks sehingga lebih tenang dan siap untuk belajar. Nah, kemudian Bapak Ibu, kesadaran sosial atau berempati. Ya, anak murid juga bisa kita ajak untuk melakukan beberapa aktivitas, nanti akan saya bagikan praktik baik saya, untuk meningkatkan atau mengembangkan empati mereka, Bapak Ibu. Nah, ini juga secara tidak langsung ternyata Bapak Ibu kita sedang menerapkan profil pelajar Pancasila ya, ini di dimensi beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia dalam akhlak kepada manusia ya, sub-elemennya. Yang saya lakukan untuk meningkatkan empati anak murid di kelas saya, Bapak Ibu, dengan menggunakan teknik mata. Apa itu teknik mata? Ini adalah salah satu cara membangun empati dengan mendengarkan, ya Bapak Ibu. Nah, lihat satu persatu ya. M-nya ini anak murid kita ajak untuk mulai membicarakan fokus pada lawan bicara. Jadi mereka mulai memberikan fokus ya. Kemudian hentikan aktivitas yang sedang mereka lakukan. Kemudian A, di sini anak murid kita ajak untuk mengamati. Amati dan fokus mendengarkan lawan bicara. Gunakan bahasa tubuh yang menunjukkan keterlibatan dalam percakapan. Kemudian di T, di sini artinya adalah tetapkan pikiran bahwa kita akan mendengarkan hal baru atau menarik hal-hal menarik dari lawan bicara kita sehingga kita memiliki motivasi untuk mendengarkan.
Kemudian yang A yang terakhir dari teknik mata, yaitu ambil pesan, proses, dan ulangi kembali. Jadi teknik ini saya ajarkan di kelas, Bapak Ibu, ketika mereka di dalam diskusi kelompok, Bapak Ibu. Nah, ketika murid berkelompok dan berdiskusi, ada yang presentasi, maka teman-temannya yang sedang mendengarkan, saya ajak untuk menggunakan teknik mata untuk membangun empati mereka, Bapak Ibu. Kemudian dalam sesi membaca atau menyimak, kemudian bisa juga dengan memberikan umpan balik, Bapak Ibu. Nah, praktik baik saya di kelas ketika saya menggunakan teknik mata ini sangat positif, Bapak Ibu. Ternyata selain dapat meningkatkan empati dan juga dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak murid atau public speaking dan meningkatkan percaya diri mereka, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika anak murid berkelompok, ada yang presentasi, maka selain tanya jawab tentang materi, saya selalu mempersilakan murid untuk memberikan umpan balik yang positif, yang membangun tentang apa yang mereka dapatkan dari presentasi atau paparan dari temannya yang sedang maju. Gitu. Jadi mereka bergantian ya Bapak Ibu, dan mereka awalnya sih grogi ya, dan dengan tutur bahasa yang masih negatif gitu ya, memberikan umpan baliknya belum positif, mereka mengungkapkan kekurangan-kekurangannya apa gitu ya. Tapi tidak apa-apa, mereka berproses ya Bapak Ibu, kita bisa menuntun mereka, kita berikan contoh cara memberikan umpan balik yang positif, dan ketika kita contohkan, mereka akhirnya bisa mengikuti dan sudah lebih lancar. Anak-anak lebih senang dan mereka lebih percaya diri Bapak. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat adalah keterampilan berelasi. Keterampilan ini menyampaikan pesan dengan jelas, keterampilan menyatakan sikap setuju maupun tidak setuju. Nah, ini bisa muncul di kegiatan-kegiatan mereka yang sedang berkelompok atau di dalam kelas. Oke, bagaimana cara mengintegrasikannya dalam praktik mengajar? Seperti praktik baik yang sudah saya lakukan tadi, bisa dengan teknik mata untuk membangun empati, bisa juga dengan teknik stop, bisa juga dengan melakukan pembukaan yang hangat, memberikan kesempatan kepada murid untuk bicara juga, Bapak Ibu. Kita mendengarkan mereka, kemudian di dalam kegiatan inti kita dapat melibatkan diskusi, kemudian di bagian penutup kita dapat memberikan penguatan atau apresiasi. Ya. Kemudian yang keempat adalah yang terakhir, menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah Bapak Ibu. Jadi untuk menerapkan budaya positif dan membangun suasana sekolah yang mendukung well-being dan mindfulness, tentunya diperlukan kolaborasi dari semua unsur-unsur yang ada di sekolah kita Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, karena waktu kita juga terbatas yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut nanti di sesi diskusi atau tanya jawab. Sementara saya kembalikan dulu ke Ibu Desi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Marudut Sidebang atas materinya. Bapak Ibu silakan bagi yang ingin bertanya, raise hand, dipersilakan. Ini ada yang bertanya di kolom chat Bapak. Saya melakukan kegiatan mindfulness teknik stop ini di kelas 1 SD. Awalnya masih terasa aneh bagi anak-anak. Masih ada yang ngobrol sampai beberapa kali dilakukan. Akhirnya mereka bisa mengikuti dengan fokus, dan alhamdulillah mereka merasa lebih rileks serta lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini sepertinya awal dilakukan bisa menyebabkan tidak fokus dulu ya Bapak ya. Berarti harus berulang-ulang ini sepertinya. Bagaimana ini Bapak? Iya, benar sekali Bu Desi. Saya mengajar di SMA ya Bapak Ibu, jangankan di tingkat SD, TK, Ibu. Jadi di tingkat SMA pada saat kita lakukan ini perdana, itu di kelas itu mereka ini apa gitu apalagi disuruh tutup mata kan Bu ya. Jadi ketika kita suruh tutup mata, suruh tarik nafas gitu, awalnya mereka ngintip-ngintip gitu. Ngintip-ngintip, ada yang ketawa, ada yang nahan senyum gitu ya. Tapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu, ya, itu sebenarnya proses ya. Saya juga mengalami hal yang sama. Tapi ketika kita jelaskan artinya apa, ya, maksud tujuannya apa,
mereka lebih serius, dan untuk ketiga kali mungkin ya, 3 ke 4 kali mungkin mereka sudah lebih paham dan sadar untuk melakukannya. Oke, baru Semangat. terbiasa lama-lama ya Pak. Iya. Oke, kita lihat ini ada yang mau bertanya, Pak Manik. Silakan Pak Manik. Baik, terima kasih untuk Ibu Desi memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Terima kasih juga untuk Pak Sidebang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Saya mau bertanya gini, kita ada murid siswa di kelas 1, Pak. Jadi kita tahulah pasti kelas 1 segala upaya sudah kami lakukan gitu. Ibarat kata sering ini absen. Jadi kalau kami tanya orang tuanya pun sepertinya cuek gitu. Jadi kami udah buat segala cara, hari ini sekolah, besoknya tidak, ya besok sekolah, besoknya. Jadi dalam seminggu itu bisa 3 kali tidak masuk dia. Udah setiap minggu kami buat seperti ini. Udah pernah kami panggil orang tuanya sebentar, sebulan lancar gitu. Besok juga bulan berikutnya sudah macet lagi gitu, Bu. Jadi ibaratnya pendekatan apa yang bisa kami buat? Kan di sini banyak juga Bapak Ibu guru mungkin pengalaman hal yang sama begitu. Jadi kami minta sedikit pencerahan kira-kira nih, teknik apa yang bisa kami buat untuk anak-anak seperti ini. Dan juga karena dia sering nggak sekolah, jadi kadang kami buat seperti yang dibuat Pak Sidibang tadi, dia jadi melongok-melongok gini, gitu. Jadi semacam ini kok kalau itu jadi karena sering dia absen, jadi mungkin ketertinggalannya banyak gitu, Bu. Jadi itu yang mau saya tanyakan untuk Pak Sidebang juga. Kira-kira teknik apa yang kita buat? Kalau untuk pendekatan orang tua juga sudah kami undang. Seperti yang saya bilang tadi, sebulan berjalan, bulan berikutnya juga sudah macet ini, gitu. Jadi itu yang mau saya tanyakan, mohon ditanggapi Pak. Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Pak Sidebang. Ya, terima kasih. Selamat sore ya Pak Manik. Mengajar di kelas 1 tadi Pak ya, kelas 1 SD ya? Iya, betul Pak. Kelas 1 SD yang anak muridnya ini sering absen gitu ya Pak ya, dan sudah banyak tindakan-tindakan yang dilakukan. Oke, terima kasih Pak. Kita sharing ya Bapak Ibu, barangkali nanti teman-teman punya pengalaman yang sama, boleh sharing juga. Kebetulan saya mengajarnya di SMA gitu ya, jadi mungkin sangat berbeda ya. Jadi saya mencoba menceritakan apa yang saya lakukan di SMA dulu ya Pak ya, barangkali nanti bisa diadopsi ya. Jadi kalau saya Pak, untuk anak murid saya, khususnya yang saya wali kelas dulu gitu ya Pak ya, saya melakukan kegiatan Rabu Dekat. Saya punya program Rabu Dekat, artinya setiap hari Rabu saya akan bercerita dengan anak murid. Jadi anak murid itu saya panggil dan saya ajak bercerita dan saya berkenalan lebih lagi. Saya mencatat sampai ke latar belakang keluarganya. Nah, yang saya lakukan ini Bapak Ibu memang baru-baru ini tapi luar biasa. Ternyata anak murid yang kita ajar di kelas itu Bapak Ibu banyak sekali yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak selalu baik-baik saja gitu ya. Jadi ada anak murid yang kedua orang tuanya sedang proses bercerai, ada anak murid yang punya trauma ya. Baru-baru ini saya bercerita dengan anak murid, dia punya trauma selalu mengingat aktivitas atau kegiatan yang ayahnya lakukan ketika dia kecil. Dia pernah dipukul ayahnya dan sering. Dan dia sekarang udah SMA dan sebenarnya dia kelihatan baik-baik saja, luarnya dia periang gitu ya, sering ceria, ketawa gitu. Tapi ternyata dia punya ini ya, rasa trauma selalu kalau malam itu dia seperti ketakutan gitu ternyata Bapak Ibu. Padahal sekarang dia hubungannya dengan ayahnya baik-baik saja, tapi dia punya ketakutan seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu, kenapa ini saya ceritakan, ternyata anak murid kita itu Bapak Ibu, mereka itu punya banyak sekali latar belakang yang mereka alami sebelumnya sebelum dia datang ke sekolah gitu. Dan terutama di rumah gitu Bapak Ibu. Dan kita perlu tahu dan mengenal anak murid kita satu persatu Bapak Ibu dengan cara mungkin boleh dicontoh seperti yang saya lakukan tadi, kita mengajak ngobrol santai cerita dan kita harus keep rahasianya ya Bapak Ibu. Anak murid itu bercerita ke kita, dia artinya percaya ke kita, maka kita harus menyimpan semua ceritanya cukup di kita saja. Kemudian yang saya lakukan ini ternyata Bapak Ibu membawa dampak positif di kelas saya, anak murid yang sudah saya
treatment dengan bercerita santai tadi, ternyata di kelas itu mereka itu mengalami perubahan sikap. Ini saya eksplorasi juga dengan teman-teman, dan saya survei dengan teman-teman yang masuk di sana, guru, mereka memiliki sikap yang lebih positif gitu. Nah, untuk yang kelas SD nih Bapak Ibu, khususnya Pak Manik, selain diajak bercerita, mungkin sudah dipanggil juga orang tuanya, mungkin Pak bisa kita ajak membuat kesepakatan kali Pak ya. Jadi anak-anak ini kan kalau di sekolah kan kita bisa menerapkan budaya positif, jadi anak-anak kita bisa mengajak mereka untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, hal-hal apa saja yang kita sepakati atau yakini untuk dilakukan, dan kita dengan kesadaran sendiri ya, anaknya itu bisa menceritakan apa keinginannya dulu gitu Bapak Ibu. Dan kita bisa ngikut ya apa yang maunya murid, tapi kita harus punya patron juga ya Bapak Ibu, jangan semuanya apa yang dimauin muridnya kita ikuti gitu. Jadi itu mungkin saran saya Pak, bisa dibuatkan kesepakatan kelas ketika bertemu dengan muridnya, boleh dicatat poin-poinnya, kalau mengulang lagi dan mengulang lagi kita bisa ingatkan ya, tugas kita hanya mengingatkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan bisa berkolaborasi juga dengan orang tuanya sih Pak, apalagi untuk SD ya. Saya yakin nakal-nakalnya ini sebenarnya beda sebenarnya nakal-nakal yang anak SMA gitu ya. Mungkin punya kegiatan yang lain Pak, atau kesenangan yang lain, karena kebutuhan murid ini kan ada 5 kan Pak ya. Kebutuhan akan kesenangan, kasih sayang kah, mereka tidak dapat kasih sayang kah di rumah. Nah itu perlu kita tahu dulu Pak. Itu saran saya. Boleh ditambahi Pak Khairul mungkin Pak, sebagai pengawas juga punya pengalaman. Saya kembalikan Bu Desi. Oke, baik. Bisa dilakukan mungkin Pak Manik nanti di sekolahnya, diterapkan kepada peserta didiknya. Oke, ini sepertinya saya scroll ke atas, ada pertanyaan untuk Pak Amar nih. Keterampilan berelasi itu apakah kepada rekan-rekan pendidik atau peserta didik, Pak? Nah, nih Pak Amar gimana nih? Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu Desi. Sebelum itu ya, Bu Desi, saya ingin kembali dulu sebentar, Bu, ke Pak Manik tadi. Pertanyaan Pak Manik nampaknya menarik pertanyaannya. Boleh, silakan Ya, Pak. Pak Manik ya. Jadi permasalahannya ada siswa yang kadang belang-belang masuk. Yang sesungguhnya itu bukanlah satu-satunya siswa yang belang-belang masuk. Hanya saja karena dia yang lebih terlihat seringnya daripada yang lain. Kalau Pak Hamid ya menerapkan dalam pendidikan guru penggerak itu namanya segitiga restitusi ya. Jadi ada segitiga restitusi di mana yang pertama langkah yang dilakukan itu adalah menstabilkan identitas dulu kepada peserta didik itu. Cuman persoalannya adalah ini adalah peserta didik yang kelas 1 Pak Debang ya, berbeda dengan kelas 1 SMP ataupun kelas 1 SMA ya, jadi komunikasinya lancar. Nah, ketika kita menstabilkan identitas kepada peserta didik tersebut, Pak Manik bisa menerapkannya dengan cara menggunakan bahasa daerah, bahasa ibunya anak-anak di sekitar itu. Jadi, menstabilkan emosi seperti ini Pak Manik ya. Kamu bukanlah satu-satunya peserta didik atau murid yang sering tidak hadir. Masih ada kok murid-murid yang lain, teman-teman yang lain yang tidak sering hadir di sekolah. Jadi ini tujuan menstabilkan emosi bahwa anak itu menyadari bahwa oh ternyata saya bukan satu-satunya. Artinya secara tidak langsung kita tidak mengatakan hukuman kepada anak itu. Jadi kalau kita ternyata hanya kamu saja yang tidak masuk, lesson tidak masuk, itu menghakimi anak. Jadi itu langkah yang pertama, menstabilkan emosi atau menstabilkan identitas. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Apakah benar anak ini meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu salah atau tidak? Bukan guru yang menentukan salah atau tidaknya, tapi siswa menyadari apakah ini salah. Nah, ketika dia menyadari ini salah, maka dia akan nanti diharapkan akan berubah dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Oh, kalau begitu, apa yang kamu lakukan menganggap ini salah, maka apa yang kamu lakukan besok? Mungkin dia akan mengatakan, oh saya harus hadir Pak. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh menanyakan keyakinan, kamu mau jadi seperti apa sih besok? Kamu ingin jadi apa sih besok? Ketika anak mengatakan bahwa saya ingin jadi ini, maka tugas utama sekarang adalah belajar dan hadir di sekolah. Saya pikir menerapkan segitiga restitusi ini bisa diterapkan ya Pak Manik ya.
Mudah-mudahan ini bisa membantu Pak Marudud ya, Pak Sidebang ya, terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Mani tadi. Kita saling share ya Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan yang untuk saya tadi, Ibu Desi ya, apakah apa tadi kemampuan berelasi ini adalah hanya terbatas pada peserta didik Rekan-rekan pendidik ataupun pada peserta didik ya? Sebenarnya dari awal yang kita katakan tadi, ini adalah pembelajaran yang sifatnya kolaboratif. Pembelajaran sosial emosional itu bukan hanya terjadi secara eksplisit di dalam kelas khusus kepada anak, tetapi juga berkolaborasi dengan pendidik dan seluruh tenaga kependidikan di situ. Jadi kesimpulannya adalah kemampuan berelasi ini adalah seluruh komunitas sekolah. Jadi ketika nanti kita hanya memberikan pembelajaran eksplisit sosial emosional ini pada siswa, sementara pendidik dan tenaga kependidikan tidak diberikan itu akan terjadi ketimpangan. Nah, seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Sidebang tadi, bahwa kita ini harus melakukan apa tadi Pak Debang ya, memberikan teladan ya, keteladanan bagaimana sih berelasi dengan sesama guru, bagaimana sih relasi dengan pimpinan, bagaimana sih relasi dengan murid. Nah, ketika itu bisa kita terapkan di lingkungan kita, di lingkungan sekolah maupun dalam komunitas sekolah, maka anak-anak akan bercermin di situ. Oh, ternyata seperti itu yang harus dilakukan oleh murid juga. Saya pikir begitu, Ibu Desi, atas pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, baik. Oke, Bapak, ada lagi ini di kolom chat. Di sekolah tempat saya mengajar ada satu siswa yang tidak pernah mengikuti pelajaran dengan baik. Saat pelajaran sering keluar, mengganggu teman yang lainnya, mencoret buku teman, melempar teman dengan penghapus. Aduh, ngeri Pak ini. Bagaimana mengantisipasi siswa tersebut? Nah, gimana ini Pak? Ini SD nih biasanya kalau lempar-lempar penghapus nih. Kayaknya SMA juga ada ya Pak Debang. Ada juga sih. Juga ada. Lebih ekstrim itu. Lebih ekstrim ya. Silakan, boleh di Pak Debang dulu mungkin ya. Silakan, Pak. Silakan Pak Debang. Ya, sebenarnya caranya sama ya Pak Khairul ya, dengan melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kemudian bagian penting mungkin kita harus tahu latar belakang anak itu melakukan kegiatan itu gitu ya, karena kita tahu Bapak Ibu semua yang kita lakukan atau yang anak murid lakukan, baik itu yang positif atau negatif, ternyata semua itu Bapak Ibu punya alasan gitu, punya motivasi gitu ya. Kenapa si anaknya melempar-lempar atau mengganggu temannya atau dia keluar. Nah, itu yang harus kita identifikasi dulu Bapak Ibu, dan yang dilakukannya itu adalah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Anak murid ini mungkin dia butuh dirasa ini ya kesenangan gitu ya. Jadi sehingga dia iseng gitu ya, melempar-lempar itu iseng. Ketika kita sudah mengetahui motifnya, maka kita bisa mengarahkan dia supaya memenuhi rasa akan kesenangannya dengan cara yang lain. Atau mungkin dia butuh kasih sayang sebenarnya gitu ya. Jadi dia mengganggu temannya, ketika temannya merasa terganggu, dia merasa senang gitu. Atau penguasaan gitu ya, ada kebutuhan dengan penguasaan atau kasih sayang. Jadi itu mungkin Bapak Ibu yang pertama harus kita identifikasi. Kalau itu sudah dapat, saya yakin Bapak Ibu kita bisa arahkan anak muridnya untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih positif. Dan bisa juga dilakukan cara ini dengan melakukan segitiga restitusi yang sudah dijelaskan Pak Khairul Ahmad. Demikian Bu Desi. Oke, baik. Mungkin ada tambahan Pak Amar? Baik Ibu Desi, terima kasih luar biasa seperti yang disampaikan oleh Pak Debang tadi. Ada satu lagi Bapak dan Ibu, di samping restitusi tadi, ada coaching ya Bapak dan Ibu ya, coaching dalam dunia pendidikan ya. Yang selama ini coaching itu hanya terjadi di luar lingkungan sekolah ketika orang melakukan bisnis, kemudian di bidang olahraga ya. Sebenarnya ternyata coaching ini juga itu berlaku juga atau bisa diterapkan di dunia pendidikan. Ada hal yang mendasar mengapa anak itu melakukan masalah seperti itu. Hal pertama yang dilakukan itu adalah mencari masalahnya. Masalahnya ini Bapak dan Ibu, bukan kita yang mengungkapkan, tetapi peserta didik itu. Harapannya dengan masalah yang dia temukan sendiri nanti, dia akan menemukan jawaban untuk memecahkan masalahnya sendiri. Mungkin saja dia melakukan hal seperti itu, melempar teman dengan buku, tidak sering masuk. Itu sesungguhnya dia dalam dirinya sudah ada masalahnya. Dan dia perlu tahu. Cuman persoalannya adalah bagaimana cara memecahkan masalah itu.
Nah, dalam metode coaching ini Bapak dan Ibu, masalah itu dia akan pecahkan sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah spesifik untuk hal itu. Jadi coaching tidak hanya terbatas pada rekan guru ataupun pendidik dengan tenaga kependidikan, tetapi coaching juga bisa diterapkan kepada peserta didik. Saya pikir ini menarik pertanyaannya karena memang akan mengarahkan kita pada pembelajaran mungkin materi diferensiasi, kemudian coaching-coaching besok yang materi pada webinar-webinar yang lainnya. Nah, apa sih kaitannya dengan PSE Bapak dan Ibu terhadap pertanyaan ini? Jawaban coaching dan restitusi tadi sebenarnya akan kembali kepada kelima keterampilan tadi, 5 kompetensi tadi. Peserta didik sudah punya kesadaran diri enggak? Peserta didik sudah punya kesadaran sosial dirinya? Peserta didik apakah dia mampu memanage dirinya sendiri apa tidak? Ada kemampuan berempati atau tidak, berrelasi dengan temannya? Ataukah dia sudah memiliki keterampilan untuk bertanggung jawab terhadap tindakannya? Jadi menarik memang pertanyaannya karena memang mengarahkan kita pada 5 kompetensi tadi. Maka tugas kita adalah menerapkan PSE ini kepada siswa baik secara eksplisit maupun integrasi di dalam pembelajaran di kelas. Tapi jadi itu jawaban saya, Pak Ibu Desi, dan terima kasih Pak Debang. Oke, baik. Terima kasih Pak Amar. Nah, ini sepertinya ada yang raise hand. Silakan Ibu Fitria. Baik, terima kasih Ibu semuanya atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sangat menarik sekali materi pada hari ini ya Bapak Ibu, dan itu semuanya aplikatif sekali. Saya sangat tertarik itu. Saya punya pertanyaan yang pertama. Untuk Pak Amar, si Debang juga boleh nggak apa-apa. Ini saya pernah menerapkan dalam dalam ini Kak. Saya pernah melakukan meminta siswa saya di awal pembelajaran untuk menggambarkan menggambarkan emotikon yang melambangkan perasaan mereka di pagi hari itu. Nah, setelah mereka menggambarkan emotikon mereka, saya meminta mereka menunjukkan dan bercerita sedikit kenapa mereka buat emotikon, misalkan ada emotikon yang bingung. Nah, saya bertanya, kenapa sampai bingung, Nak? Nah, ketika ditanyakan, pada umumnya siswa saya nggak mau bercerita. Tidak pede kita di kelas. Saya mohon saran yang harus saya lakukan terhadap situasi yang seperti itu. Oke, silakan Pak Debang. Halo Bu Fitria. Sore Ibu. Halo. Ngajar kelas berapa tadi Bu ya? Mohon izin ada enggak ini hujan deras di sini. Saya halo Pak Debang. Saya kebetulan mengajar di SMK kelas 10. Nah, jadi situasinya seperti itu, Pak. Gimana, apa trik Bapak untuk menghadapi situasi yang seperti itu? Ya, oke. Terima kasih ya, Bu. Nah, kalau saya, Ibu, selain tadi di kelas saya yang saya masuki, saya punya program khusus Rabu Dekat tadi. Jadi setiap hari Rabu saya panggil anak murid dan saya ajak bercerita tentang latar belakangnya, cita-citanya, hobinya, gitu ya, sampai kendala-kendala yang dihadapinya saat belajar, gitu, Bapak Ibu. Nah, khusus untuk Ibu Putri ya, memang kadang-kadang anak ini kan di kelas itu punya banyak ini ya, tingkah laku yang memang membuat kita butuh waktu sebenarnya ya. Kita harus punya waktu khusus sebenarnya Bu Fitri ya. Kalau saran dari saya Ibu untuk anak tadi, bisa kita panggil secara pribadi Ibu, karena kalau di kelas pun dia tadi tidak nyaman dia bercerita, dan itu juga bisa menyita waktu kita lebih banyak untuk bercerita dan menangani anak kita, sehingga proses pembelajaran untuk 35 orang yang lain nanti bisa juga terganggu prosesnya gitu ya. Jadi saran saya Bu, boleh dipanggil secara pribadi dan diajak bercerita, dan kita yakinkan dia dan kita beri supaya dia percaya ke kita gitu. Itu sih yang saya lakukan gitu. Saya mengajak dia, anak murid yang saya ajak bercerita ini dengan motivasi yang positif sehingga dia merasa nyaman dulu dan dia bisa bercerita. Dan pengalaman saya Ibu, ini untuk yang baru-baru ini yang tadi saya bilang, anak yang perempuan juga sebelumnya dia nggak mau cerita sebenarnya. Ini
saya catat ya, saya kan mencatat ini namanya beberapa dan lain-lain gitu. Ini udah mau berakhir nih ceritanya, Bu, Ibu. Nah, masih ada yang kamu mau ceritakan? Terakhir dia menangis, dia nangis malahan jadi. Dan akhirnya lebih banyak waktunya gitu. Jadi dia menangis dan ternyata dia butuh diperhatikan gitu ya. Dia nggak pernah bercerita ke siapapun ternyata Ibu. Nah, si anak murid saya ini gitu. Dia tidak mau bercerita. Kenapa? Saya tanya kenapa nggak mau diceritain? Karena teman-teman saya kalau saya ceritakan, saya juga punya masalah sendiri kok, banyak masalahku katanya gitu kan. Jadi akhirnya dia keep gitu ya secara pribadi. Jadi anak ini trauma, kalau saya bisa jelaskan ya, dia ternyata punya trauma masa kecil. Ketika kecil dia punya kesalahan gitu, ayahnya mukul, ya dipukul, dan ibunya di sana dan neneknya di sana gitu, dan tidak ada yang membela gitu. Dan itu sangat menyakitkan buat dia. Jadi ibunya masuk kamar, neneknya juga pada saat itu tidak memberikan pembelaan gitu. Jadi dia merasa sangat tersudut sekali di kejadian itu, dan itu ingatnya terus ternyata Bapak Ibu, luka gitu ya, luka itu batin ya kalau saya trauma gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu sangat membuka pemikiran saya, ternyata Bapak Ibu, bahwa anak-anak yang kita ajarkan ini sangat perlu diajarkan KSE-nya, pembelajaran sosial emosionalnya, well-being-nya dahulu, sehingga dia bisa siap menerima pembelajaran kita gitu. Jadi materi kita ini sangat bermanfaat bagi saya juga, teman-teman. Jujur untuk kita terapkan masing-masing, baik secara personal dengan mengajak bercerita seperti murid Bu Fitria nanti diajak bercerita aja, ataupun secara global di kelas ya, bisa kita lakukan pembimbingan dengan memberikan teknik-teknik yang tadi untuk teknik mata, kemudian juga bisa dengan teknik stop, jadi bisa kita lakukan pembimbingan secara kelas briefing, atau bisa kita panggil secara pribadi. Itu saran saya Bu Fitria, sukses ya Bu buat anaknya. Nanti Terima kasih. Diajak bercerita. Iya, Pak, materinya ya Bu Desi melalui WA bisa. Ya, baik. Terima kasih Pak Debang. Nah, ini ada pertanyaan nih, mungkin bisa dijawab nanti oleh Pak Amar dari Pak Bayu. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa aktif S2 Peternakan Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo Kendari Sutra. Mohon izin bertanya kepada Pak Amar, bagaimana mencerminkan keadilan dalam memberikan refleksi spiritual kepada para terdidik agar tidak mengenal adanya mayoritas dan minoritas agama ketika membuka materi. Nah, gini. Silakan Pak Amar, ini dari Pak Bayu. Jauh nih dari Kendari. Kendari ya Bu ya? Ya. Ini Pak Amar. Mohon sekali lagi tadi Bu, pertanyaannya ya. Ibu Desi. Refleksi? Bagaimana mencerminkan keadilan dalam memberikan refleksi spiritual kepada para terdidik agar tidak mengenal adanya mayoritas dan minoritas agama ketika membuka materi. Toleransi kayaknya ini ya. Ya. Pak Bayu ini dari peternakan Pak. Aduh, salah jurusan nih, tapi nggak apa-apa. Untuk belajar bisa. Kita saling belajar ya. Iya, ke guru dia masuk, ke room guru. Keren. Tapi keren Pak Bayu ini. Baik, izin ya Bu Desi ya, boleh saya mulai ya? Ya, silakan Pak Amar. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dari Pak Bayu ini kaitannya dengan refleksi pada saat kita membuka pembelajaran sehingga tidak menggambarkan kaum minoritas maupun mayoritas di situ ya. Kalau kaitannya dengan refleksi itu, sesungguhnya refleksi itu adalah memflashback kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah baik kita lakukan, kemudian kita akan perbaiki pada periode berikutnya atau pertemuan berikutnya. Begitu makna dari kata refleksi itu sendiri. Nah, saya pikir ketika kita melakukan pembukaan pembelajaran pada kaum yang heterogen di situ, maka hal yang pertama kita lakukan itu adalah kita harus menerapkan sebuah kompetensi sosial emosional Bapak dan Ibu. Apa itu kompetensi sosial dan emosional? Itu adalah kita harus mengedepankan kemampuan untuk berrelasi di antara anggota
Anggota di situ adalah peserta didik dengan orang dewasa maupun dengan guru di situ. Jadi ketika kita membuka pembelajaran itu harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah di situ, tidak memandang sebuah mayoritas maupun minoritas. Ketika kita melakukan atau menggambarkan di dalam kelas itu adalah kita sudah terlalu berpihak atau mengedepankan pada mayoritas di situ. Sebelum ini ya, saya memaknai mayoritas di sini, saya menggambarkan tidak hanya dari segi agama ya. Mayoritas ketika guru selalu mendampingi pada anak-anak yang belajar cepat misalnya, selalu mendampingi. Makna mayoritas itu seperti itu yang saya tangkap ini. Kita mengesampingkan anak-anak yang minoritasnya pembelajar lambat barangkali begitu. Nah, kita harus berefleksi pada pembelajaran itu. Oh, ternyata apa yang dilakukan sebelumnya itu adalah harus saya kurangi. Saya harus seimbang antara yang pembelajar cepat dengan pembelajar yang lambat. Demikian juga dari segi aspek yang lain. Saya pikir begitu ya, refleksinya kita harus berefleksi. Cuman begini masalahnya, bahwa refleksi ini kan kita tidak bisa memutar kembali apa yang sudah kita lakukan. Kecuali memang pada saat itu kita memvideokan, atau memang ada guru lain yang membantu kita untuk melihat aktivitas kita dalam pembelajaran. Jadi baru kita bisa refleksinya yang lebih baik. Saya pikir begitu Ibu Desi ya. Oke, baik. Untuk Pak Bayu, Pak terima kasih Bayu. banyak Pak Bayu, terima kasih banyak atas pertanyaan yang menarik. Ya, oke Pak Bayu, bisa dipahami ya penjelasan dari Pak Amar tadi. Oke, Pak Amar dengan Pak Debang, mungkin ini pertanyaan yang terakhir saya cek tadi hampir sama semua. Ini ada satu yang berbeda. Izin bertanya Bapak, di sekolah saya ada siswi yang memiliki keterbelakangan mental. Bagaimana cara menggabungkan pembelajaran siswa yang normal dengan yang memiliki keterbelakangan seperti siswi kami di SD? Nah, mungkin bisa dimulai dari siapa dulu, Pak Amar atau Pak Debang? Ini Pak Debang ada pembelajaran inklusi ya di sekolahnya ya? Nah, silakan. Kalau mau izin dulu Pak Debang ya. Kalau saya belum pernah belajar tentang inklusi ini karena saya melihat guru pemberi materi atau guru inklusi ini tidak saya temukan di daerah saya satupun ya. Karena memang inklusi belum ada di daerah kami. Ada sekolah khususnya, sekolah luar biasa untuk anak-anak seperti ini. Jadi terus terang untuk menjawab pertanyaan itu, saya pikir ada ahli khususnya untuk menjawab itu. Mungkin nanti ada Pak Debang yang berpengalaman kaitannya dengan inklusi ini ya. Demikian, dipersilakan Pak Debang. Ya, silakan Bapak, pertanyaan yang terakhir. Setelah ini kita tutup. Silakan. Ya, kalau dari saya Bu, sama Bu ya, ada pendidikan inklusi, kita bisa ikuti Bapak Ibu ada programnya di Guru Belajar dan Berbagi ya, nanti ada sana pendidikan inklusi itu juga seperti PGP ini juga lo Bapak Ibu ada membuat aksi nyata juga gitu ya. Jadi sangat keren sih dan barangkali di sekolah kita ada yang berkebutuhan khusus. Kenapa di sekolah umum? Karena mungkin di sekitar daerah kita belum ada sekolah luar biasa yang bisa menampung gitu mungkin kasusnya ya Bapak Ibu ya. Karena untuk anak-anak yang istimewa, kita nyebutnya istimewa seperti ini memang harus dibimbing oleh guru yang berpengalaman di bidangnya, yaitu membimbing dengan pembelajaran inklusi. Gitu. Itu yang bisa saya sarankan dan bagikan Desi, saya kembali. Oke, baik. Bapak Suprapto, mudah-mudahan bisa memuaskan ya jawaban dari para narasumber kami. Juga Bapak Ibu semuanya, sesi kita pada hari ini cukup sekian. Juga sesi tanya jawab materi yang disampaikan oleh narasumber. Silakan Bapak Ibu terapkan di sekolah, teknik stopnya, juga pembelajaran KSE-nya Bapak Ibu ya. Semoga materi hari ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kepada narasumber, mudah-mudahan menjadi ladang amal. Kepada Bapak Ibu, teruslah menuntut ilmu, masih ada hari-hari yang lain untuk kita terus belajar. Baik, kami kembalikan lagi kepada host Ibu Himdani Pamala. Silakan Ibu. Masih mute Ibu Hamdani, Mas. Mute audionya.
Ibu Himdani, audionya masih mute, Ibu. Suaranya tidak terdengar, ya. Audionya masih mute. Terima kasih Bu Des. Ya. Dan terima kasih. Sudah cek. Ya, Ibu Hamdani sudah terdengar. Bu Desi, halo. Halo. Ya, Ibu. Ya, suaranya sudah terdengar. Silakan, Ibu. Ya. Halo. Ya, terdengar. Sip. Ya, terima kasih Bu Desi dan para narasumber yang luar biasa. Ini topik yang menarik ini kayaknya Bu Direktur, ini butuh waktu tambahan lagi mungkin nanti ke depan gitu. Karena bagaimanapun kami memang yang termasuk yang juga yang memang spesialis BK ini, masalah itu memang tidak ada hentinya. Tapi itu adalah sesuatu yang tambah bikin kita semangat ketemu sama peserta didik. Mungkin saya share dari sedikit saja, itu mungkin kita lebih banyak kan saja kalau mahasiswa ini, bagaimana kita disukai, disenangi dulu, bagaimana dia tertarik sama kita sehingga baru kita masuk ke materi. Nah, sehingga nanti kalau sudah dia memang suka dan hatinya mau untuk menikmati dan belajar, mereka dengan sendirinya akan tergiring Bapak Ibu. Nah, itu yang terkadang kita sebagai Bapak Ibu guru mohon maaf tidak melakukan pendekatan dulu. Itu mungkin yang perlu, karena anak-anak kita ini latar belakangnya berbeda-beda dan cara menyikapi juga berbeda-beda. Permasalahan yang mereka hadapi juga sangat variasi di rumah. Itu yang harus kita gali, tentunya butuh kesabaran yang luar biasa. Makanya kalau saya melihat 5 kompetensi sosial emosional ini, kadang harus ke diri kita juga dulu. Kita bagaimana mengendalikan emosi dalam menghadapi siswa-siswa kita di lapangan. Tapi insya Allah dengan adanya kita difasilitasi sama organisasi kita ini, Ikatan Guru Indonesia yang sangat luar biasa, semua akan teratasi Bapak Ibu Guru. Jangan khawatir, jangan pesimis, kita tetap semangat dengan apapun permasalahan yang ada di lapangan. Saya mungkin perlu mengingatkan juga besok juga ada sesi untuk hari kedua ya, untuk kegiatan Gubara ini. Mohon untuk Bapak Ibu berkesempatan untuk bisa mengikuti, waktunya sama jam pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Masih tetap semangat Bapak Ibu peserta nggih. Walaupun kita sudah di akhir, tapi inilah kondisi kita sebagai pendidik ini memang tidak pernah habisnya. Dan alhamdulillah saya tetap bersyukur dan berterima kasih kita ada yang memfasilitasi. Ada IGI, kita tepuk tangan dulu untuk organisasi kita ini. Mantap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama Direktur yang sudah memfasilitasi kami, yang sudah mengajak kami berkoordinasi untuk jalannya kegiatan ini. Terus kami akan terus selalu mengasah diri, belajar dan belajar terus, dan itu juga untuk Bapak Ibu guru peserta semuanya, kita bersama-sama dengan berakhirnya pemaparan dan diskusi pada sore hari ini, berakhir pula kegiatan kita. Terima kasih untuk semua peserta sudah bergabung di ROM ini, dan selamat beristirahat, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita di bulan puasa ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okay. Akhir kalam, saya Himdani Parmala selaku host mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indah, Pak Untung, Pak Amar. Sampai ketemu besok. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu hebat yang selamat mempersiapkan buka puasa. Ada di chat room ya Bapak Pak Ibu ya. Debang. Terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu besok di jam 2
kalau di hari Sabtu itu ada 2 sesi ya, di hari Sabtu kita boleh pilih. Jadi Bapak Ibu kalau sudah daftar Gubara nggak perlu daftar lagi. Untuk 32 JP sertifikat minimal 4 sesi sesuai dengan peraturan, kalau enggak nanti tidak diakui nanti. Gitu. Baik, terima kasih Bu Himdani, boleh silakan ditunjuk. Foto-foto dulu ya. Ya, boleh diambil fotonya Bu Himdani. Terima kasih Pak Natum. Akhirnya Pak Marudut minta akses, Pak. Oke Pak, saya perbaiki Pak. Ya, siap. Itu link juga saya share, Pak. Link materinya sudah saya share juga, Pak. Tapi agak panjang di atas tuh. Bapak Ibu pamit ya, izin live. Assalamualaikum semuanya. Izin live Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya juga mohon izin live ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin live. Terima kasih Bapak Ibu, izin pamit duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Room saya close ya Bapak Ibu, hitungan ke 3, 2, 1. Oke, ini dulu linknya dulu Bu. Materinya. Silakan ambil dulu linknya Pak. Jadi doa Atau linknya boleh di copy